Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa qarabatihi wa kullu bi'ibadihi as-sa'imin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala jalla sya'nuhu fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Allah sampaikan kita di bulan yang penuh barakah ini, di bulan maghfirah, di bulan kita mendapatkan kelepasan dari neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah sampaikan kita di Ramadan 1445 Hijriah, sebuah kesyukuran yang begitu dalam. Mari pemirsa, coba tengok di sekeliling kita, orang-orang yang dulu bersama kita di Ramadan yang lalu 1444, hari ini tidak bersama kita. Itu artinya bahwa Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan ini. Maka kesempatan ini harus kita manfaatkan semaksimal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan keutamaan keberkahan bulan ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kemudian pemirsa, mari sama kita mengucapkan salawat dan salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya wahidah fa shallaitu alaihi asyara hasanat. Atau kama qala Rasul. Siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka aku akan membalas solawatnya 10 kebaikan. Semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak kita mendapatkan kebaikan dari baginda Rasul, semakin mungkin kita mendapatkan syafaat Rasul pada hari kiamat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pemirsa yang berbahagia, tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah konsistensi dalam beribadah di bulan Ramadan untuk mendapatkan maghfirah, keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Rasul menyampaikan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan, karena beriman kepada Allah, wa ihtisaban, mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosa yang telah terdahulu daripadanya. Tentu dosa-dosa ini yang berhubungan kepada Allah, terkait hablum minallah. Tapi kalau dosa sesama manusia, tentu kaitannya adalah saling memaafkan, interaksi sosial. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini hadis yang saya bacakan itu mari sama-sama kita cermati. Man shoma Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Insyaallah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Dan kita berusaha untuk menjaga puasa itu batal dari hal-hal yang membatalkan secara kajian-kajian fikih. Secara zahir, imanan, karena keimanan kita kepada Allah. Ayat yang kita bacakan tadi jelas menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kamu puasa.
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Ya, dari ayat ini kita bisa pahami bahwa umat-umat sebelum kita juga punya kewajiban yang sama tentang puasa. Maka poin pertama yang perlu kita ingatkan adalah mari kita introspeksi diri, sadar bahwa sebelum Ramadan kita banyak melakukan kesilapan dan kesalahan. Sumiyal insanu kasratin nisyani. Ungkapan hikmah mengatakan disebut dia insan, manusia, karena banyaknya nisyan, karena banyaknya lupa. Maka Ramadan yang diartikan oleh Syekh Qurtubi adalah membakar dosa-dosa yang artinya mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita manfaatkan momentum Ramadan untuk menghapus, membakar dosa dan kesalahan kita. Maka poin yang pertama, introspeksi diri. Renungkan sepanjang tahun 1445 ini. Atau kalau kita lihat tahun Masehinya 2023-2024. Banyak hal yang saya yakin dan kita sadar betul banyak kesilapan dan kesalahan. Maka dengan kesadaran itu, maka kita berkomitmen untuk istiqamah, konsistensi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa poin-poin ibadahnya? Yang pertama tentu memperbanyak sholat sunnat, terutama sunnat tarawih. Apa makna tarawih? Tarawih itu artinya berleha-leha. Ya santai saja kita sholat. Dan sekarang ini pemirsa yang berbahagia, tidak zamannya lagi mempertentangkan jumlah rakaatnya. Ya, yang 8 rakaat insya Allah baik, yang 20 rakaat insya Allah baik. Lalu siapa yang tidak baik? Mana yang tidak baik? Orang yang tengah sholat tarawih, itu yang tidak baik. Maka kebaikan-kebaikan kita yang harus kita lakukan di bulan ini memperbanyak sholat sunnah. Dalam satu ayat diceritakan semua manusia, terutama orang-orang yang beriman nantinya pada hari akhirat, itu akan dilihat buku catatan amalnya. Amal yang mana? Sholat yang fardu 5 waktu. Hadis menyebutkan, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah minal amal as-salah. Fa idza saluhat saluha sa'iru a'mali kulli. Wa idza fasadat sa'iru a'mali kulli. Mula-mula amal yang nanti dihitung pada hari kiamat adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, maka yang lain akan baik. Jika sholatnya tidak baik, maka yang lain tidak akan baik. Nah, dilihatlah sholat fardu kita. Tentulah kita sadar banyak yang tidak sempurna. Yang sering terjadi kan melalaikan waktu sholat. Bahkan dalam surah Al-Ma'un Allah telah peringatkan kita orang yang beriman untuk hati-hati dengan waktu sholat. Wailul lil musalli alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, neraka wil orang yang sholat. Kita terkejut, orang yang sholat saja bisa celaka. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, yang mereka lalai dari apa yang mereka lakukan tentang sholatnya. Ketika sholatnya, setelah sholat mereka lalai. Banyak di antara manusia karena kesibukan pekerjaan duniawinya, walaupun itu sebagian besar tanggung jawab kepada keluarganya, kepada anak-anaknya untuk menafkahinya dengan baik, lalu terlambat sholat di awal waktu.
bisa pertengahan waktu, dan sangat-sangat banyak terjadi juga sampai akhir waktu, bahkan tertinggal sholat. Kendati pun kita diingatkan dalam satu ungkapan hadis, as-salatu bi awwali waqtiha ridwanullah wa awsatuha rahmatullah wa akhiruha afun minallah. Salat di awal waktu itu adalah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Di tengah waktu rahmat dari Allah, tapi di akhir waktu ampunan dari Allah. Nah, kalau sudah kita sholat di akhir waktu, Allah disebutkan dalam hadis itu ampunan dari Allah. Nah, kalau sudah mendapatkan pengampunan berarti salah. Jadi sholat di awal waktu itu salah, tidak sempurna. Maka dibukalah catatan amal kita, terutama sholat. Banyak yang bolong-bolong di akhir waktu, bahkan tertinggal waktu. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk melihat mana catatan sholat sunnahnya. Maka ketika dilihat banyak catatan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu menutupi, menempel yang bolong-bolong, yang tidak sempurna dari sholat wajib yang dilaksanakan. Alhamdulillah, maka sempurna sholat kita karena kita memperbanyak sholat sunnah. Ramadan, salah satu amal yang utama adalah melaksanakan sholat sunnah tarawih. Kapan? Setelah sholat isya kita sholat tarawih, dikerangkaikan dengan membaca sholawat, banyak berdoa kepada Allah, berzikir. Semuanya itu harus dilaksanakan dengan istiqomah atau konsistensi. Ini amal yang kita laksanakan, perbanyak sholat sunnah setelah kita sadar bahwa banyak amal-amal sholat kita yang tidak sempurna. Kemudian pemirsa, fadilah, keutamaan bulan Ramadan juga yang harus kita jaga konsistensinya adalah membaca Al-Quran. Al-Quran itu janganlah dulu membacanya, mendengarkannya saja sudah mendapatkan kebaikan. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibacakan, dengarkan, diam, mudah-mudahan kamu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu butuh juga konsistensi beribadah di bulan Ramadan, membaca Al-Quran, pakai target-target, silakan. Ya, terutama habis sholat yang fardu, luangkan waktu, baca Al-Quran. Ya paling tidaklah kita punya target selama Ramadan ini, satu kali khatam, itu kan 30 juz, puasa kan 30 hari atau 29, satu hari saja 1 juz, itu tidak begitu sulit kalau kita punya konsistensi beramal ibadah. 1 juz Al-Quran itu kalau cetakan Madinah 20 halaman, itu artinya 10 lembar. 5 waktu sholat itu kalau kita asumsikan 2 lembar saja, 4 halaman setiap selesai sholat yang fardu, selesai 1 juz 1 hari. Ini motivasinya harus punya konsistensi. Apalagi kita diingatkan dalam satu hadis yang sering diulang-ulang para asatiz untuk memberikan motivasi pada pembaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca kamulah Al-Quran, baca Al-Quran. Sesungguhnya bacaan Quran itu akan menjadi penolong pada hari kiamat. Pada hari kiamat, hari akhirat nanti, tidak ada yang bisa menolong kecuali amal kita. Yauma yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu hari yang disebut dalam ayat Al-Quran, tidak berguna harta dan anak. Kalau semasa ini dunia ini kita banggakan anak kita banggakan harta kita, nanti pada hari akhirat
anak dan harta yang bisa membantu, kecuali anak yang soleh dan harta yang bermanfaat untuk kepentingan fisabilillah. Pemirsa yang berbahagia, maka konsistensi membaca Al-Quran itu hal yang mesti dilakukan. Bahkan bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga mentadabburi Al-Quran. Tadabbur itu berpikir. Ayat yang kita baca itu coba kita pikirkan, kita pahami, dan kita tarik dengan konteks kehidupan kita sehari-hari. Dengan begitu luas makna yang bisa terkandung. Contoh yang paling mudah, coba kita baca satu ayat dalam Al-Quran. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Contohnya kebaikan berbagi di bulan Ramadan itu. Dan jangan kamu batalkan sedekah kamu itu dengan bil manni, menyebut-nyebut apa yang sudah kita berikan, wal adha, dan juga ungkapan-ungkapan yang kasar kepada orang yang kita berikan bantuan. Itu contoh tadabbur kita. Walaupun kita banyak memberi, tapi kalau kita ungkit-ungkit, walaupun banyak kita memberi, tapi kalau kita berinteraksi kasar, maka sungguh amal itu akan sia-sia. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga tidak kalah pentingnya tahsin tilawah, meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Dengan apa? Dengan tartil. Apa arti tartil? At-tilawatu bitajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid. Ya. Warattil Qur'ana tartila. Ayat Allah ingatkan kita dalam Al-Quran. Bacalah Quran dengan tartil. Artinya dengan tajwid. Orang asahan bilang membaca Quran itu dengan tajwid, dengan tartil maksudnya adalah dengan panjang pendek yang benar. Mana ayat yang dipanjangkan, dipanjangkan. Mana yang dipendekkan, dipendekkan. Karena itu bagian dari kesempurnaan membaca Al-Quran kita. Belum lagi hadis yang menegaskan khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka untuk mendapatkan keutamaan fadilah Ramadan, kita harus konsistensi untuk terus membaca Al-Quran. Dengan segala keterbatasan waktu kita, dengan segala kemampuan bacaan Quran kita, tapi semangat kita tak boleh kendur untuk meluangkan waktu belajar membaca Al-Quran. Al-Quran dibaca lalu ditaburkan bacaan-bacaannya sehingga kita bisa mendapatkan fadilah sebagaimana yang dibacakan tadi. Al-Quran yang kita baca itu menjadi penolong pada hari akhirat. Yaumul akhir, hari kiamat, hari akhirat, hari di mana amal-amal kita akan kita pertanggungjawabkan. Pemirsa yang berbahagia, tentu Ramadan ini menjadi peluang bagi kita, sekaligus tantangan buat kita di tengah kesibukan-kesibukan kita untuk fokus beribadah kepada Allah dengan makna yang lebih khusus. Salat kita, puasa kita, infak sedekah kita, interaksi sosial kita. Jadi kan puasa itu banyak memberikan nilai fadilah kepada kita. Jadi kalau membaca Quran bukan hanya membaca secara infiradi, secara pribadi, tapi juga tadarus Al-Quran. Artinya apa? Membaca Al-Quran itu dengan mengingatkan satu sama lain. Tadarus itu artinya satu orang yang membaca, yang lain mendengarkan. Ada yang salah, dibetulkan. Ada yang tidak sempurna, disempurnakan. Ada sebutan yang belum fasih, dipasihkan. Itulah namanya tadarus. Dan fadilahnya tentu akan lebih besar. Karena semakin bagus bacaan kita,
semakin banyak kita mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam suatu riwayat diceritakan Rasul menyebut alladzi yata'ta bi qira'atil Quran. Ya. Orang yang terbata-bata ketika membaca Al-Quran. Bisa kan pemirsa bayangkan bagaimana orang terbata-bata membaca Al-Quran, belum lancar bacaan Qurannya. Nah, ketika ada orang seperti ini tapi dia terus termotivasi untuk terus belajar. Satu sisi dia belajar membaca Al-Quran, sisi lain dia membaca Al-Quran. Maka orang yang seperti ini kata Rasul mendapatkan dua pahala. Pahala belajarnya, yang kedua pahala membaca. Subhanallah. Maka konsistensi kita harus kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk banyak membaca Al-Quran, menafsirkan Al-Quran, setidaknya membaca terjemah Al-Quran. Bagaimana bisa makna itu meresap dalam jiwa kita sehingga menjadi sebuah motivasi untuk terus istiqomah konsistensi membaca Al-Quran. Lalu apa lagi yang bisa kita lakukan? Konsistensi apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah di bulan ini? Tentu berbagi dengan orang lain. Coba lihat bagaimana semangat orang berbagi hebatnya di bulan ini. Padahal kalau kita mau jujur, pemirsa berhitung-hitung, sholat kita lebih banyak di bulan ini, tapi istirahat kita lebih sedikit. Tapi kok bisa? Tarawih kita lebih banyak rakaat, infak kita lebih banyak di bulan ini, padahal kebutuhan kita lebih banyak di bulan ini. Tapi kok bisa? Itu semuanya berasal dari motivasi dan semangat kita untuk bisa memanfaatkan peluang ini. Apalagi kalau kita merenung sesaat bahwa kalau pada Ramadan yang lalu, saya katakan di awal muqaddimah tadi, kalau bulan lalu kita masih bersama dengan orang-orang tertentu melaksanakan kegiatan bulan Ramadan, tapi bulan ini kali ini mereka tidak bersama kita lagi, maka itu semakin menguatkan kita, memotivasi kita bahwa kita harus konsistensi untuk mengamalkan berbagi di bulan ini, terutama zakat. Ya, walaupun ada infak, ada sedekah yang bisa kita lakukan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Pemirsa yang berbahagia, tentulah kita mendapatkan tantangan. Makanya Syekh Ahmad Maqdasi menjelaskan ketika dibacakan satu hadis kursi, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fasawmu li wa ana ajzi. Setiap amal anak manusia itu untuknya. Jadi kalau dia sholat untuk, kalau dia zakat, infak, sedekah untuknya, kalau dia haji mau illa siyam. Tapi kalau puasa tidak. Puasa itu disebutkan dalam hadis itu fasawmu li wa ana ajzi. Puasa itu untuk kata Allah, dan aku yang langsung membalas. Nah, tentu secara makna sederhana ada sebuah keistimewaan sehingga Allah menyebut puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Nah, kalau begitu tentulah kita harus menjaga nilai puasa itu. Apa dia? Tantangannya berat. Maka disebutkan oleh Syekh Ahmad Maqdasi dalam kitab Minhajul Qasidin, ada dua alasan setidaknya. Maka ibadah ini disebut untuk Allah dan Allah yang langsung membalasnya. Yang pertama, ibadah puasa ini amal batin, siri, rahasia. Kenapa rahasia? Karena pada hakikatnya tidak ada yang tahu siapa yang berpuasa, siapa yang tidak. Ya, nggak ada yang tahu. Biasa saja kehidupan kita sehari, kita beraktivitas, kita bekerja. Bahkan tidak boleh karena alasan pekerjaan kita tidak puasa. Coba lihat sejarah. Di zaman Rasulullah SAW
banyak terjadi peperangan di bulan Ramadan. Dan Rasul sebenarnya memberikan dispensasi keringanan kepada para sahabat untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika mereka berperang. Tapi lihat, sahabat lebih banyak memilih berperang dan berpuasa ketika berperang, dan mereka menang dalam perang itu. Bisa tidak dibayangkan pemirsa, bagaimana orang yang sedang berpuasa dan ketika mereka berpuasa berperang. Dan kita bisa saksikan sekarang beberapa pemain-pemain profesional di Liga Eropa itu yang muslim ternyata tidak menghalangi mereka untuk berpuasa. Bahkan dalam beberapa tayangan yang tidak perlu disebutkan namanya, kita bisa lihat mereka izin kepada hakim sebentar, wasit di lapangan, di pinggir lapangan, lalu mereka membatalkan puasanya. Subhanallah. Maka disebutkan ini adalah amal sirri, rahasia, karena tidak ada yang tahu siapa yang berpuasa sebenarnya dari zahirnya, sehingga sangat sulit masuk kerjaan dalam amal puasa. Lalu yang kedua alasannya, bahwa ini adalah sesuatu yang bisa memiliki kekuatan, keperkasaan, keperkasaan untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita, syahwat kita. Wa inna nafsa la'amaratun bisu, syahwat nafsu itu akan bisa mengarahkan kepada kejahatan. Dua alasan ini. Maka tantangan itu apa dia? Konsistensi berbicara yang baik, menjaga nilai yang membatalkan puasanya. Malam yada qawla zuhur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun bi ayyada at'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan yang sia-sia, perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak akan membutuhkan ketika dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya tantangan itu, pemirsa yang berbahagia, kalau puasa itu hanya menahan tidak makan, tidak minum dari lisan kita, mulut kita, tapi tidak mampu mengendalikan ungkapan-ungkapan kalimat lisan kita, maka sungguh Allah tidak membutuhkan puasa itu. Padahal puasa ini untuk Allah dan Allah yang langsung membalasnya. Pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan awal puasa ini memberikan semangat istiqamah, semangat konsistensi kepada kita untuk terus menjaga amal-amal ini berjalan dengan baik, sehingga nanti pada gilirannya di akhir Ramadan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas kelemahan dan kealpaan saya. Pendengar, pemirsa yang berbahagia, ada hal yang kurang berkenan yang merupakan kelemahan saya. Mohon diberikan saran dan nasihat, dan itu saya mohon dimaafkan. Aku qouli hadza astagfirullah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.